Alhamdulillah Mbak Win, baru sehari saya mengamalkan amalan pelembut hati seperti yang Mbak Win ajarkan di UCR. Saya baru sekali amalkan malamnya, langsung diijabah. Cowok aku yang cemburuan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat Winner semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, keselamatan, panjang umur serta rezeki yang melimpah. Dilunaskan seluruh amanah-amanah baik riba maupun non-riba dengan cara-cara yang mudah. Dijadikan setiap kesedihan menjadi kebahagiaan, dibukakan setiap kesulitan pintu-pintu kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya sudah membawa banyak sekali pertanyaan dari Sobat Winner seputar amalan melembutkan hati. Ada banyak banget, lebih dari 10 tadi saya ambil secara random. Insya Allah kita akan jawab. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Sobat Winner, di sini saya akan sampaikan satu buah testimoni dari sahabat kita, Sobat Winner, dan ini dari Mbak Yeti Eliasari. Alhamdulillah Mbak Win, baru sehari saya mengamalkan amalan pelembut hati seperti yang Mbak Win ajarkan di UCR. Saya baru sekali amalkan malamnya, langsung diijabah. Cowok aku yang cemburuan sampai nggak mau balas SMS dan HP pun beliau matikan. Saya langsung amalkan amalan pelembut hati setiap sholat fardu pas saya selesai sholat subuh. Saya kaget Mbak Win, cowok saya langsung SMS saya yang tadinya beliau cuek nggak mau ngomong. Terima kasih Mbak Win atas ilmunya dengan sabar membimbing kami di UCR. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya mendoakan keluarga Mbak agar selalu sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Yeti, doa yang sama buat panjenengan. Semoga tangan dan kaki panjenengan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini selanjutnya kita akan langsung membaca pertanyaan dari para winner. Oke, yang pertama ini dari Mbak Dini Anggraini ya. Tolong disimak sampai akhir ya teman-teman semuanya, barangkali aja ada pertanyaannya teman-teman yang di sini saya angkat dan saya jawabnya. Ini dari Mbak Dini Anggraini. Assalamualaikum Bunda, maaf Bunda mau tanya, saya sedang mengamalkan melembutkan hati ini agar cowok saya segera melamar saya. Apakah bisa ketika saya bermunajat meminta dilancarkan rezekinya juga? Masya Allah, tabarakallah. Justru ini sangat baik ya. Jadi kita nggak cuma minta agar Allah melembutkan hati beliau agar segera melamar kita, tetapi kita juga mintakan kepada Allah agar beliau dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah, sehingga itu semuanya cukup untuk bekal melamar kita ya, itu boleh-boleh aja. Sama halnya kalau kita misalnya mau melembutkan hati orang yang berhutang kepada kita, yang sudah lama bertahun-tahun menghilang nggak mau bayar hutangnya, amalkan amalan melembutkan hati dan juga doakan beliau supaya Allah limpahi rezekinya, sehingga dengan dilimpahi rezeki tersebutlah beliau-beliau semuanya bisa membayar hutang kepada kita. Gitu caranya. Yang kedua ini dari Nuna Luna. Assalamualaikum Umi, sholawat apa agar hajat segera kabul? Nah, ini di luar materi melembutkan hati. Sholawat apa yang supaya hajatnya segera kabul? Semua sholawat bagus ya. Semua sholawat bagus. Sholawat apapun itu bagus. Yang membuat hajat kabul itu semuanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak mutlaknya Allah. Mau dibuat cepat, mau dibuat lama, mau dibuat terkabul seperti yang kita minta, mau dibuat terkabulnya dalam bentuk yang lain, itu semua hak mutlaknya Allah. Kita tidak bisa mendikte, kita hanya bisa meminta terus kepada Allah. Jadi semua sholawat yang dijadikan wasilah itu bagus. Selanjutnya dari siapa ini? Shesh, namanya susah banget, Sesfa. Bunda, aku sudah mengamalkan amalan melembutkan hati. Dalam satu hari apakah 100 kali saja? Atau berapa afdolnya, banyaknya jumlah bacanya? Amalan melembutkan hati sehari minimal dilakukan sebanyak 100 kali aja. Kalau misalnya mau seperti Mbak Yeti tadi setiap habis sholat fardu, silahkan. Jika mampu ya, yang artinya berarti 5 kali sholat fardu 500 kali sholawat munjiatnya kalau mampu. Kalau nggak mampu minimal sekali aja sehari. Besoknya lakukan lagi sampai betul-betul teman-teman merasa bahwa hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dari Laili Kustiana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti kalau kita lagi haid nggak bisa amalkan doa pelembut hati ya Mbak, karena baca Al-Fatihah pembuka dan penutup harus selesai sholat fardu. Mohon pencerahannya ya Mbak, karena saya kalau lagi haid galaunya sudah berlebih. Itu masalah klasik para ladies ya. Jadi amalan pelembut hati ini kalau misalnya kita sedang haid, kita tetap bisa amalkan karena kita posisikan sebagai doa. Membaca Al-Fatihahnya kita posisikan sebagai doa. Terus kapan bisa melaksanakannya? Kalau sedang haid kan nggak sholat fardu. Nah, teman-teman boleh amalkan setelah selesai azan ya. Yang mana Rasulullah pernah bersabda bahwa doa yang diijabah adalah doa ketika azan atau selesai azan. Jadi kita lakukan aja di situ. Oke, next pertanyaan dari siapa nih? Seja, nggak tahu nih siapa? Seja atau Seja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersolawat kan sambil aktivitas, tapi sering lupa menghitung. Gimana Bunda? Ini berarti sholawat yang biasa, bukan amalan pelembut hati. Kalau misalnya Mbak atau Mas Seja yang kali ini mengamalkan sholawat, inginnya mungkin ikutan riadoh sholawat munjat 11 kali setelah sholat fardu, tapi lupa nggak dihitung ya, sebetulnya nggak apa-apa, nggak harus dihitung. Yang penting kita ikhlas ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kalau mau ngikutin riadohnya, misalnya pengen saya riadoh sholawat Jibril 4444 kali atau sholawat munjiat 11 kali, ya dihitung. Cara hitungnya gimana supaya praktis? Pakai tasbih digital atau tali konter ya kan, yang kecil mungil itu yang saya suka bawa-bawa, bisa dibawa kemana aja. Sambil berkendara aja saya kadang kalau nyetir motor itu tangan kanan saya gini pegang setir, tangan kiri saya gini megangin itu gitu. Jadi saya sudah dapat berapa, tadi dari tempat kerja saya sampai ke rumah saya dapatnya sekian. Ya itu beli tali konter ya. Terus ini dari siapa lagi nih? Dari Mas Hartono. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bunda, sekarang ini kebanyakan kos-kosan tempat wudhu gabung sama kamar mandi, di mana kloset juga satu tempat. Itu gimana Bunda? Nah, itu sama dengan kos-kosan saya. Jadi kamar, dalamnya kamar mandi, tempat wudhunya di situ. Caranya gimana kalau kita wudhu? Kan kita dilarang menyebut asmanya Allah dan Rasulnya di dalam kloset, di dalam kamar mandi. Caranya wudhunya niatnya dari luar, niatnya dibaca di luar, ambil gerakan air wudhunya di dalam, seperti itu. Ini juga pernah disampaikan ya oleh Habib Novel Al-Idrus. Jadi bukan dari lisan saya yang fakir ilmu ini, bukan ya teman-teman. Jadi kalau saya menyampaikan seperti itu, tentunya saya mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dari guru-guru saya atau dari para ulama. Nah itu tadi yang wudhu, misalnya tempat wudhunya di kamar mandi, di kloset ya kan, ada seperti itu. Kalau kos-kosan ya, itu pernah disampaikan oleh Habib Novel Al-Idrus. Baca niatnya di luar karena niatnya itu mengandung asmanya Allah, asmanya Rasulullah. Oke, next Siti Paria. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kalau dibaca sambil tiduran duduk, apakah harus wudhu dulu? Mohon infonya. Tidak harus. Jadi baca ini tidak harus wudhu dulu. Baca sholawat juga nggak harus wudhu dulu ya. Next dari Mbak Rara Rere. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bersama kita, apakah didawain terus Bun? Apa enggak? Jadi ini sebelumnya Mbak Rere menanyakan apakah bisa didawamkan untuk pasangan beliau gitu ya, yang mungkin sedang marah sama beliau, dawamkan. Nah setelah misalnya pasangan tersebut didawamkan dan baik sama kita, apakah masih didawamkan terus? Mau didawamkan terus silahkan, supaya mempererat hubungan, supaya mempererat ikatan batinnya. Tapi kalau misalnya merasa sudah cukup, silahkan nggak usah didawamkan, dawamkan yang lainnya aja gitu. Rahmawati Rahmah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak amalan melembut hati ini diamalkan untuk anak saya yang tidak mau pulang ke rumah dan tidak pernah ingat sama ibunya? Mohon sarannya Umi. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Mbak Rahma, boleh. Silakan diamalkan buat putra-putrinya yang mungkin bandel gitu ya, yang mungkin dikasih tahu tuh ngeyel gitu. Nah bisa itu, silakan diamalkan aja, karena apa? Itu judulnya adalah melembutkan hati. Jadi namanya anak-anak ini kenakalan remaja atau bandel-bandel anak-anak kecil gitu, itu semuanya adalah ini penyakit hati, dan mintanya kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya anak-anak kita, supaya lembut, supaya bersikap baik terhadap kita orang tuanya. Itu boleh. Terus dari Mbak Sri Haryati Aan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan saya baca sholawat munjiat setelah sholat fardu 11 kali. Apakah 11 kali itu termasuk dalam 100 kali sholawat munjiat untuk melembutkan hati atau enggak Umi?
Karena saya biasanya sholawat munjiat 11 kali sudah sholat, tapi saya baca 100 kali juga untuk melembutkan hati. Bagaimana Umi sebaiknya? Terima kasih. Jadi beliau ini bertanya, beliau ini kan ikut riadoh yang 11 kali setelah sholat fardu. Beliau juga mengamalkan amalan melembutkan hati yang 100 kali sholawat munjiat. Dua amalan itu adalah amalan berbeda. Yang satu itu sebagai wirid kita yang kita riadohkan setiap sholat fardu 11 kali. Nah yang satu ini amalan melembutkan hati yang kita khususkan untuk kita bermunajat kepada Allah, sebagai wasilah kita bermunajat kepada Allah, memohonkan kepada Allah agar Allah melembutkan hati seseorang buat kita. Itu beda ya. Jadi yang 11 kali itu tadi wirid ya, rutin kita lakukan supaya Allah ridho sama kita, supaya rizki kita mengalir, supaya kita diangkat derajatnya, supaya masalah-masalah kita selesai gitu. Nah, kalau yang amal melembutkan hati khusus untuk memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati seseorang yang mungkin kasar sama kita, yang mungkin benci sama kita, yang mungkin gak suka sama kita ya. Jadi udah benar Mbak Sri Haryati ini udah benar, amalkannya terpisah. Terus selanjutnya dari Amni Amirah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi coba mengamalkan istiqomahkan amalkan amalan melembutkan hati karena sedang ada masalah bersama dengan orang yang aku sayang. Gimana ya untuk motivasi ini untuk tidak malas amalkan istiqomah amalan sholawat dan amalan lembutan hati ini ya, karena saya udah coba beberapa hari tapi masih belum ada hasil. Masya Allah, baru juga beberapa hari, ada yang sebulan 2 bulan belum ijabah. Jadi intinya saya selalu bilang, dalam setiap amalan itu jangan berfokusnya kepada tujuan duniawinya, itu salah. Kalau teman-teman mengamalkan amalan apapun, fokus utamanya tujuan duniawi, teman-teman akan mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau teman-teman mengamalkan amalan apapun, termasuk amalan melembutkan hati ini, niat pertamanya karena Allah Ta'ala, karena ingin mematuhi perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah perintahkan membaca Al-Quran, salah satunya surah Al-Fatihah, membaca sholawat ya, perintah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Kalau kita niatkan pertama kali karena Allah Ta'ala, insya Allah bonus-bonusnya itu akan mengikut kepada kita ya. Terus perkara kapan diijabahnya ya, jangankan baru berapa hari, setahun pun kalau Allah belum mau ijabah, belum ijabah gitu ya. Jadi jangan mengukur Allah dengan akal pikiran kita sebagai manusia, jangan, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru berapa hari sudah bosan melakukannya, nggak akan pernah dapat apapun ya, nggak akan pernah, karena Allah Maha Tahu. Berarti teman-teman tujuan utamanya adalah duniawinya, itu udah salah ya. Terus tadi itu ada pertanyaan juga yang beliau mengamalkan ya untuk pasangan beliau yang ikut will ya, ikut pelakornya. Tapi kenapa justru malah semakin diamalkan amalan ini semakin nampak bukti-bukti perselingkuhan suaminya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau seperti itu, jawaban dari amalan melembutkan hati yang teman-teman dawamkan ya, teman-teman baca dan bermunajat kepada Allah, Allah sudah jawab. Allah sudah jawab. Berarti apa? Pasangan tersebut bukan terbaik untuk teman-teman dan teman-teman harus tinggal. Gitu. Tapi kalau misalnya, Mbak, apakah salah kalau saya terus-terusan dawamkan ini dengan harapan supaya suami saya lembut hati dan kembali sama saya? Nggak salah, sama sekali nggak salah. Kalau teman-teman bisa bersabar menghadapi ujian tersebut dan teman-teman ikhlas dengan apa yang dilakukan beliau, teman-teman bermunajat kepada Allah, insya Allah suatu saat Allah pasti akan kembalikan beliau ke pangkuannya teman-teman. Intinya kita semua dalam setiap amalan harus bersabar. Jangan ngitung-ngitung, nggak baik itu kalau misalnya, aduh saya udah 3 hari kok nggak ini ya, saya sudah 1 minggu kok nggak ijabah ya, saya sudah 1 bulan kok nggak ijabah ya, saya sudah 1 tahun kok nggak ijabah ya. Nah itu sebetulnya ya, tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu sudah berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan berputus asa dari rahmatnya Allah itu adalah dosa besar, dan itu nggak baik sekali ya. Jadi setiap kali mengamalkan amalan melembutkan hati, udah luruskan saja niatnya, luruskan niat karena Allah Ta'ala. Pokoknya saya mau amalkan ini terus, saya istiqomah, saya mau buat Allah ridho terhadap saya. Saya mau buat Allah itu mengabulkan hajat saya, walau sampai berapa lama pun. Gitu. Jangan baru beberapa hari udah bosen, udah males, ini udah salah kalau kayak gini. Dulu ada di UCR, orangnya udah keluar, baru mengamalkan 3 hari, aku kok nggak manjur ya, kok nggak ada ininya ya gitu kan. Padahal yang lain saja itu beliau semuanya sampai berbulan-bulan beliau sabar dan akhirnya beliau mendapatkan jawaban dari Allah SWT. Intinya seperti itu ya teman-teman.
Terus dari Caca Cantik, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa untuk mantan suami yang cuek supaya bisa tanggung jawab sama anaknya? Makasih Bun. Insya Allah bisa banget, bisa banget. Jadi niatkan karena Allah Ta'ala, mohon kepada Allah supaya hati suami dilembutkan dan ingat sama anak-anaknya. Antan ya. Terus ini dari Eni Munawati. Bolehkah dilakukan setelah sholat duha? Bukan sholat fardu. Jika ada unsur yang membenarkan, misalnya setelah sholat fardu saya harus kembali kerja, Bun, misalnya gitu, saya bisanya setelah sholat duha, silakan, nggak apa-apa. Dari Mira Nove, ya Nove bener ya. Assalamualaikum Bunda, untuk amalan melembut hati bisa nggak kalau nggak pakai binnya? Bisa, bisa ya. Terus ini lagi dari Mbak Strilia. Assalamualaikum Bunda, saya mau tanya, apakah ketika saya mengamalkan sholawat melembutkan hati untuk mengembalikan mantan saya, apakah saya juga boleh mengamalkan sholawat yang lain seperti sholawat untuk hajat saya yang lain? Saya ingin punya rumah tanpa riba. Oh, ini contohnya tadi saya mengamalkan sholawat Jibril. Boleh, boleh. Jadi amalan melembutkan hati dan juga mendamaikan yang lain boleh banget. Terus ini dari Mbak Rahma Putri. Assalamualaikum Bunda. Misalnya kita udah baca amalan melembut hati Bunda, udah cukup 100 Bunda. Terus kita mau baca lagi, apakah harus setiap sholat fardu baca sholawat niatnya lagi Bunda? Betul. Sebaiknya setelah sholat fardu atau setelah azan kalau misalnya sedang haid. Dengan tujuan apa? Supaya kita mendapatkan waktu-waktu mustajab, gitu ya. Atau setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, ya boleh. Setelah sholat hajat boleh. Dari Fadli. Permisi Bu, saya percaya keajaiban itu ada, apalagi dengan sholawat. Pernah sholawat munjat sampai 1000 kali, dari ba'da isya sampai mau azan subuh, baru selesai baca 1000 kalinya. Tapi keajaiban terkabulnya doa itu belum mendatangkan hasil. Apa yang salah dengan sholawat saya baca? Ada. Bagaimana cara membacanya? Nah ini sama dengan pertanyaan yang tadi ya, mengukur kuasa Allah dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Kadang-kadang suka gini sih salahnya manusia itu, melihat di channel ya, di suatu channel ada yang mengamalkan semalam suntuk terus tiba-tiba dapat duit 1 miliar misal nih ya, terus langsung ngikutin dengan harapan apa? Saya berarti kalau saya melakukannya semalam suntuk seperti orang itu berarti saya dapatin 1 miliar juga. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi itu semuanya adalah keterbatasan akal kita sebagai manusia, tetapi Allah Sang Maha memberi tanpa batas ya. Allah adalah Al-Wahhab, Maha memberi tanpa batas. Allah tidak punya batasan. Jadi mungkin Allah berikan kepada si fulan 1 miliar. Mungkin Allah berikan kepada saya bukan 1 miliar, mungkin 10.000. Nah, Allah melihat yang terbaik buat saya adalah 10.000, bukan 1 miliar. Mungkin kalau saya diberikan 1 miliar seperti kepada si fulan, mungkin uang 1 miliar itu saya pakai untuk maksiat gitu, bukan untuk kebaikan. Nah, jadi kita nggak bisa mendikte Allah, oh kalau orang seperti itu berarti saya akan dapatnya juga seperti itu, enggak. Jadi kalau misalnya udah mengamalkan seperti ini ya, niatnya tulus dulu. Jangan sampai melakukan ini karena melihat orang lain melakukan semalam suntuk, saya juga melakukan semalam suntuk, berarti saya harus dapat ini duit 1 miliar. Berarti tujuannya itu duniawi. Harus yang seperti ini tuh diperbaiki dulu niatannya. Niatan siapa ini? Niatan Akhi Fadli ini sholawat berapa 1000 kali apa gitu kan? Apakah mengejar duniawinya? Nah kalau udah mengejar duniawinya itu salah. Niatnya apa? Niatnya harusnya, ya Allah, saya akan bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali solawat munjiat karena Engkau. Sebab apa? Sebab Engkau memerintahkan kepada hamba agar bersolawat gitu kan. Nah nanti masalah hajatnya apa? Dilakukan terpisah. Jangan difokuskan justru solawat ini saya harus dapat uang, saya harus dapat uang. Tidak seperti itu. Jadi niatnya dulu, dibenerin niatnya dulu. Insya Allah kalau niat kita sudah lurus karena Allah Ta'ala, nanti bonus-bonus itu akan mengikut ya. Dan jangan mendikte Allah. Misalnya orang lain udah dapat gitu, saya harus dapat gitu kan. Itu sama aja mendikte Allah gitu. Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala ya, ikhlas lillahi ta'ala, biar Allah yang menentukan. Saya memohon kepada Allah agar Allah berikan rezeki 1 miliar. Perkara Allah ijabah nggak ijabah itu urusan Allah. Yang penting saya sebagai hamba meminta. Terserah Allah mau kasih berapa aja, itu hak mutlaknya Allah. Pokoknya saya sebagai hamba saya akan terus minta. Saya nggak bosan-bosan minta gitu. Terus ini dari ini yang
terakhir nih dari Mbak Rara Reza ya, udah hampir 20 menit. Assalamualaikum Bun, saya mau tanya, mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali harus sekali duduk apa boleh dicicil ya? Boleh dicicil. Jadi kalau teman-teman punya target wirid sehari 4444 kali, nggak bisa satu kali duduk dicicil. Habis sholat fardu subuh dicicil, habis sholat duha dicicil, habis sholat zuhur dicicil, habis asar dicicil sampai dapat targetnya itu tadi. Tapi ingat, dalam melakukan amal soleh apapun jangan keburu nafsu karena tujuan duniawi, jangan. Karena kapan kita fokus utamanya adalah duniawi, kita akan mendapatkan kekecewaan dan Allah yang akan memusnahkan semua duniawi yang kita punya. Tapi kalau kita tujuan utamanya adalah Rob kita, insya Allah bonus-bonus duniawi itu akan mengikut sama kita ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.